Katanya, kau adalah perantara. Begitu ya, dan jika aku mempelajari taiji sword itu berarti aku bisa berlatih tarung juga. Ya, benar sekali. Meski penciptaan seni bela diri adalah hal yang sulit, tapi itu bukanlah masalah. Terima kasih sudah memberitahuku, kata Shio. Ya, ini bukan apa-apa, tapi kalau kau ingin berterima kasih, maka terkait apa yang kita bicarakan sebelumnya, kau tahu tentang konten. Kapan video konten tersebut bisa dirilis? Baiklah, asalkan ku selesaikan konten tersebut, maka kau akan memberitahumu setelahnya. Karena isi dari konten ini pembahasannya agak sedikit rumit, kata Shio. Akhirnya Shio berjalan ke rumahnya, menciptakan seni bela diri yang mudah. Sulit mempraktekkan seni bela diri, bagaimana aku harus mengajarinya pada Hancairin ya, teknik taiji sword. Namun Shio terkejut saat sampai rumah. Dia seperti akan marah. Siapa ini? Shioa. Namun di sana si Shioa sedang antang saja, dia tidur di dalam mimpinya. Syukurlah dia sedang tertidur sambil dia melihat ke arah pinggir. Di sana ada si Fenrir dengan si preman yang sudah kehilangan kesadaran. Si Fenrir atau si Blacky menggoyang-goyangkan ekornya dengan senang. Puji aku, seperti dia berkata seperti itu. Di sana Shio, siapa sebenarnya yang tertiduran di sana? Kerja bagus si Blacky, sambil mengusap-ngusap mukanya si Blacky. Wajahnya, ini pertama kali aku melihatnya, ini adalah wajah asing bagiku, kata Shio. Dilihat dari auranya, dia bukan orang biasa, melainkan seorang awakener. Akhirnya dia pun tidak punya sesuatu yang diinginkan lagi. Aku tidak tahu tujuan mereka menerobos masuk rumahku. Terima kasih Blacky, serius terima kasih, lo sudah menjaga adikku. Kau, kata si Blacky, maafkan aku, tapi bisakah aku menjaga rumah ini sebentar lebih lama lagi? Terima kasih Blacky. Si Blacky pun bersiap-siap menjaga rumahnya. Akhirnya si preman itu pun sudah sadar dengan keadaan, diikat di kursi. Bagaimana kau? Meng Shio, dia mengenalku, kata Shio. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Hanya perlu menjawab dengan baik. Dasar kau bajingan brengsek. Nah, di sana Shio hanya bisa terdiam. Kau pikir kau bisa mengikatku dengan tali seperti ini? Dia pun meloloskan diri dari jeratan tali tersebut. Namun di sana pundaknya dipegang oleh Shio. Seperti yang kuduga, kau datang dengan niatan jahat ya. Hai kau. Namun dia pun menekan orang itu dengan auranya. Lalu mukanya pun dicengkram. Pak. Hei, dengar baik-baik tuan, kata Shio. Jika Shio sampai bangun dan aku akan menanyakan sesuatu, jika kau tidak menjawabnya, maka aku akan mengeliminasimu. Selain itu, dia pun meninju perutnya. Aku tidak percaya dengan perkataan seorang yang masih belum bonyok, maka aku harus membuatmu bonyok terlebih dahulu. Terserah padamu berikutnya. Apa kau ingin berkata jujur atau tidak? Dan akhirnya orang itu pun dihajar. Kita pun dipindahkan scene ke sebuah tempat, lebih tempatnya tempat perkumpulan beberapa preman. Di sana Shio sudah datang di sana. Siapa yang kalian? Macam-macam. Berani yang kalian ke sini? Tunjukkan aku. Mung Jiguang. Ayolah, katakan padaku di mana dia? Di mana si Mung Jiguang? Namun di sana, hei bocah, sepertinya kau tersesat ya. Apa-apaan yang dia lakukan bajingan ini? Sepertinya dia sudah kehilangan akal, kata Tono dan Tony. Berhenti bersikap ceroboh dan pulanglah, kata Jarwo. Di sana Tono, Tony, Jarwo. Selalu si Jarwo berkata, sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Jarwo. Maka apa kau tahu siapa itu Mung Jiguang? Kecuali kau ingin mati, pergilah sekarang juga, kata si Jarwo. Mung Jiguang, di mana dia? Mung Jiguang, di mana dia? Shio yang seperti sudah kehilangan akalnya, dia hanya berpikir tentang si Mung Jiguang. Aku harus dihajar dulu, sepertinya baru sadar. Baiklah kalau begitu. Aku bertanya di mana dia, kata Shio. Di mana dia si Mung Jiguang? Bisakah aku membiarkan ini? Lalu si Jarwo pun, bagaimana kau begitu kuat? Dia pun dijeb oleh Shio dan terlempar ke belakang. Orang-orang yang lain, si Tono dan si Tony, melihat apa yang terjadi. Mereka berdua maju. Tono dan Tony, majulah. Apa kau tahu kau sedang ada di mana, bocah? Dasar, sepertinya kau percaya diri dengan kemampuanmu. Bersiaplah, kata si Tono. Namun di sana Shio menghentakkan kakinya ke udara. Lalu dia pun menghentakkan kakinya ke tanah. Orang-orang itu pun
langsung tumbang begitu saja. Sekali lagi kutanyakan, di mana si Mung Jiguang, sambil membanting orang-orang yang ada di sana. Mung Jiguang berada di mana? Hei tuan, Mung Jiguang berada di mana? Sementara itu, Inspeksi Hunter Cabang Seoul, sebuah gedung yang rupanya adalah gedung Inspeksi Hunter Cabang Seoul. Ketua tim, Pandemonium telah bergerak. Hah? Apa kau sudah memastikan lokasinya? Belum, tetapi jejaknya sangat jelas, jadi kita bisa menemukan secepatnya. Segera kumpulkan anggota tim 4 dan kita akan pergi ke sana. Cepat, kumpulkan bahan penjaga yang tidak bisa bergerak sekalipun. Cepat. Namun di sana ketua tim, Lee, tunggu, maafkan aku melakukan saat kau sibuk seperti ini. Ada kasus yang didesak baru saja masuk, sepertinya dirimu akan dibutuhkan. Aku minta maaf, tapi kupikir aku tidak bisa melakukannya sekarang, kata si Lee Minjung. Aku minta maaf, ini perintah khusus dari pimpinan. Apa dari pimpinan? Kata si Minjung. Ya, sebuah shockwave dungeon kelas C terjadi di Sangdong. Kupikir kau harus segera ke sana. Apa aku harus memang pergi? Tolong kirim tim lain, kata Minjung. Ku dengar kau meminta bala bantuan. Kalau begitu, bisakah kau menolak permintaan itu? Lebih baik dari apapun, aku tidak berpikir pimpinan akan diam saja. Aku memberitahu bahwa aku tidak bisa bertanggung jawab atas akibatnya jika persiapkan selagi kau bergerak. Di sana Minjung hanya berusaha menggerutu dalam hatinya untuk berpikir bajingan macam apa. Dia adalah kepala bagian dari Biro Inspeksi Hunter. Apakah aku akan dipecat? Memangnya aku tidak tahu. Bodoh amatlah, aku tidak akan pergi ke sana. Aku akan mendahulukan kasus Pandemonium itu lebih dahulu. Ketua tim Lee Minjung, silahkan lakukan sesuatu sesukamu. Pecatlah aku jika kau mau. Di sana Lee Minjung pun pergi. Namun di sana kita dipindahkan lagi ke situasi Siwo yang menghadapi para gerombolan preman itu yang rupanya semakin banyak ada di sana. Mereka membawa pipa, membawa pukul, pedang, samurai, pisau. Kurang lebih ada 100 awak kenar yang terlihat tidak biasa. Ini akan menjadi pertarungan yang tidak mudah bagi para bajingan ini. Tapi mengganggu Seo, adikku yang tercinta. Jika dibiarkan saja, jika aku terlihat lemah di sini, kata Siwo sambil menggenggamkan pukulannya. Para bajingan ini akan mengulangi perbuatannya dan menargetkan Seo lagi. Jadi aku harus menginjak-injak mereka. Siwo pun mengeluarkan auranya. Binatang buas dengan etika dan moral yang rusak bertindak berdasarkan insting dari kalian. Aku harus menanamkan rasa takut pada insting mereka daripada beralasan dengan mereka, menanamkan pada mereka bahwa aku tidak boleh dilewati supaya mereka berteriak ketakutan saat mereka mendengar namaku. Itulah yang harus kulakukan. Mereka pun mulai maju menghadapi Siwo. Namun di sana Siwo juga mulai menerjang. Saat pukulan akan terjadi, pukulan mereka pun menggetarkan area di sana. Namun sesuatu terjadi dan orang itu pun kalah dari Siwo. Siwo yang menang adu pukul membuat orang-orang yang di belakangnya kaget. Dia bukan orang biasa. Dia pasti. Jangan maju, dengarkan membabi buta, tapi kelilingi dia dan lalu keroyok dia dari segala arah. Dalam pertarungan melawan banyak musuh, mereka akan maju dengan 3 orang sekaligus 5 maksimal, kata Siwo. Mereka tahu jika lebih dari itu mereka akan buat berantakan dan tersangkut satu sama lain, membuatnya kurang efektif daripada bertarung 1 lawan 1. Mungkin lusinan orang membentuk formasi besar, maju bersama tanpa tersangkut dan terkoordinasi secara sempurna satu sama lain. Ini disebut tactical formation art. Satu saja memalukan disebut formation art, tetapi memang mendirinya sampai batas tertentu sesuai dugaan dari seorang kriminal yang melawan manusia daripada monster. Sambil mengingat-ingat apa yang dikatakan si Godub, kunci memecahkan dari das formation art itu simpel. Pintu kehidupan dan pintu kematian. Kau bisa menghilangkan salah satu dari mereka dulu. Lalu Siwo pun langsung menerjang ke arah mereka dari arah dekat. Bahkan jika aku mencoba mengingatnya, aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi aku bisa melihatnya secara samar. Jaraknya harus kecil di antara binatang-binatang ini. Aku harus memangkas jarak di antara mereka. Dari inside eyesku, Sugili yang memberitahuku bahwa jarak adalah sesuatu yang penting jika melawan sesuatu yang banyak. Aku tidak boleh meluaskan jarakku, bahwa itu adalah dar of life-ku. Lalu dar. Di sana preman-preman itu pun terkejut. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Apa-apaan ini?
Di sana Siwo masih menghajar orang-orang itu. Tubuh seseorang memiliki berbagai macam titik vital. Di belakang mereka muncul sambil memperlihatkan aku pun terpusat berada. Musuhnya adalah Siwo pun menyerang titik-titik musuh Hunter adalah T-Rex di komik ini mah. Pertama kali kan kalian ada di komik Hunter musuhnya T-Rex. Tidak menemukan biasanya monster ini mah T-Rex. Tapi kau tikus bajingan, apa yang kau lakukan? Akhirnya kami akan menangkapmu. Tidak peduli seberapa terampil seseorang menghadapi ratusan orang yang menyerbu pada saat waktu yang sulit. Lalu dia pun ingat dengan kata-kata Hercules, tidak seorang pun punya kesempatan melawan kelompok, karena akan menjadi kompleks meskipun itu hanya cecunguk yang bersatu. Tentu saja meskipun begitu tidak akan berlaku padaku. Ada waktu di mana kau bisa tidak melihat jalan keluar, saat itu kau dihadang dan dikepung saat bertarung. Lalu apa yang kau lakukan jika begitu? Kau harus menerobosnya dengan kekuatan. Akhirnya Siwo pun mengeluarkan jurus andalannya. Tidak mungkin. Siwo pun melihat mengeluarkan aura-aura Herculesnya di sana. Bersiaplah kau. Seperti yang kulakukan saat ini, kau harus jatuh. Dar. Apa yang terjadi? Akhirnya si Mung Jige pun keluar. Mung Jiguang, akhirnya kau keluar. Yang terkuat akan muncul di bagian paling akhir. Apa yang terjadi saat ini? Siapa bajingan itu? Kata si Jiguang. Ya soal itu. Si Jiguang pun melihat kekuatan Siwo yang meledak-ledak di sana. Si Jiguang lumayan bergetar. Apa-apaan itu, benar-benar gila sekali, kata si Jiguang. Tampil selalu muncul, pemimpin selalu muncul di akhir, kata Siwo dalam hatinya. Lalu Mung Jiguang pun bersiap-siap karena dia sudah mulai diserang. Dia diserang oleh Siwo dari ke belakang. Bersiaplah Jiguang, saat kau melihat bajingan itu maka jangan ragu-ragu. Dan Mung Jiguang pun diberikan salam olahraga tepat di atas mukanya. Mung Jiguang terlempar ke arah belakang, menubruk dinding dan dindingnya pun hancur. Di sana Siwo hanya bisa menatapnya dengan marah. Dasar brengsek kalian, beraninya kalian mengganggu adikku. Sementara itu anak buahnya, bagaimana kepala di si Mung Jiguang bisa terhempas, tumbang dengan satu pukulankah dia? Di sana Siwo hanya melihatnya dengan marah, lalu sambil mengeluarkan darah dan batuk. Lalu dia bangkit dari duduknya. Mung Jiguang masih belum kalah. Ternyata kau masih hidup, kata Siwo. Anak itu, dari penampilan dan auranya, dia terlihat seperti preman rendahan, tetapi pukulan tadi meskipun itu serangan mendadak, jika aku tidak secara naluriah menahan keterkejutanku, aku bisa saja mati. Rupanya di saat detik-detik terakhir, Mung Jiguang membalikkan arahnya dan sehingga pukulan Siwo tidak terkena sepenuhnya ke arah si Mung Jiguang. Sambil mengingat-ingat hal itu, Mung Jiguang berkata dalam hatinya, ini pasti sesuatu yang menarik. Apa yang sedang kau lakukan, bocah? Kau, kata Siwo, apa kau menyuruh menculik adikku, Shoah? Siapa Shoah? Sambil mengingat-ingat lagi, jadi kau pria yang dipanggil si Meng Siwo ya, kata Jiguang. Aku tanya, apa kau menyuruh menyulik adikku? Iya benar, sekarang aku melihatnya kau pasti wajah yang sulit dari surat tugas. Tapi mereka bilang kau ini Hunter peringkat D. Jelas-jelas orang yang melakukan semua ini lebih dari peringkat D. Bagaimanapun omongan orang di atas tidak bisa dipercaya begitu saja, kata si Mung Jiguang. Gua tanya terakhir kali, apa kau menyuruh orang lain menculik Shoah adikku? Aku tahu dia bukan orang rendahan. Lalu Mung Jiguang pun tertawa dengan muka psikopatnya. Memangnya jika benar kenapa? Lalu Siwo pun langsung melompat. Jika benar maka kau harus merasakan ini lagi. Namun pukulan Siwo dihentikan oleh Mung Jiguang dengan mudah. Kepalan tangannya dihentikan oleh tanganmu. Kecepatanmu cukup lumayan, kata Jiguang. Aku sudah memfokuskan semua indraku, tetapi kehilangan jejak gerakannya sejenak. Sial, ini sudah bukan hanya lumayan, tetapi sangat luar biasa. Tapi hanya sebatas itu, kata Jiguang. Kau memiliki bakat khusus yang berkaitan dengan kekuatannya, kata Jiguang. Namun jika hal itu sambil menunjukkan kekuatannya, tubuh Jiguang pun bertambah besar. Pandemonium di kelas divisi. Mung Jiguang, bakat adalah peningkatan fisik kelas A. Bakatmu hanya versi lemah dari milikku, kata Mung Jiguang. Lalu Siwo pun dihajar perutnya oleh Mung Jiguang. Siwo terpental ke belakang
sambil memuntahkan darah. Siwo melihat Jiguang dengan marah. Di sana Jiguang berkata, dasar bajingan, kau masih bisa bertahan dengan semua itu. Lumayan juga. Rupanya di saat-saat terakhir, saat Jiguang memukul Siwo, di saat yang sama juga Siwo memukul perut Jiguang. Dalam waktu sesingkat itu dia bisa melawan. Mereka bilang dia hunter kelas D. Kau Siwo kan, kata Jiguang. Ya, semuanya yang kau lakukan sampai sekarang akan aku maafkan. Kakak, apa yang kau lakukan? Kau bergabunglah dengan pandemonium kami. Dengan begitu kau akan kumaafkan. Tapi kakak, kita tidak bisa melakukan. Namun saat dia melakukan itu, berbicara seperti itu pada Jiguang, Jiguang pun langsung melihat ke arah mereka dan mereka pun terlihat ketakutan. Dengan kekuatan sebesar itu, apa ada alasan untuk hidup normal, kata Jiguang. Kita adalah orang-orang istimewa, kita ini makhluk superior dibandingkan manusia rendahan lainnya. Bukankah merasa tidak adil? Kenapa harus terikat dengan aturan yang dibuat oleh serangga rendahan? Kenapa kita harus hidup terikat oleh hukum yang mereka buat untuk kenyamanan mereka? Kenapa kita yang luar biasa ini harus berkorban untuk yang lemah, kata Jiguang. Bukankah seharusnya yang lemah berkorban untuk kita? Karena kita adalah makhluk superior yang kuat harus menekan yang lemah, kata Jiguang. Yang berkuasa mengambil segalanya dari yang tidak. Di sini hanya kekuatan yang merupakan keadilan, kekuasaan, tidak ada aturan, tidak ada hukum. Jika ingin mengambil sesuatu maka ambil saja, jika ingin merebut maka rebut saja. Apa yang kau ocehkan? Tiba-tiba saja ocehannya disela oleh Siwo yang mulai berkata, aku tidak ingin mendengarnya, kau sepertinya punya banyak hal untuk dikatakan, jadi aku diam dulu. Omong kosongmu sudah selesai kah? Udah belum, kata Siwo. Apa ini karena adikmu membiarkan diri terombang-ambing oleh perasaan sepele? Bodoh sekali, kata Jiguang. Mengapa membiarkan diri terombang-ambing? Itu adalah perasaan yang bodoh, kata Siwo. Hati yang terombang-ambing, perasaan sepele, itu disebut kelemahan. Apa aku maksud? Itu disebut manusia, kata Siwo sambil menunjuk. Makhluk seperti binatang sepertimu tidak akan mengerti. Aku menghargai kemampuanmu, kata Jiguang, dan memberimu kesempatan. Jika kau memilih untuk membuang nyawamu, maka baiklah kalau begitu. Akhirnya Jiguang pun menambahkan kekuatan fisiknya. Lalu dia semakin besar. Jangan menyesal ya, aku tidak akan bisa menang dariku, kata Jiguang. Dar sambil memukul Siwo. Namun di sana Jiguang yang terkaget. Lah, kenapa malah aku yang terdorong ke belakang? Sudah jelas-jelas aku yang menghajarnya, tapi kenapa malah aku yang terdorong ke belakang? Tidak lebih dari itu. Kapan aku kena pukul? Lalu tiba-tiba saja Siwo sudah mulai ada di sana. Aku tidak akan kena pukul 2 kali, kata Jiguang. Bersiaplah. Namun yang terjadi, dia benar malah terkena pukul 2 kali. Apa aku kalah dalam hal kekuatan, kata Jiguang. Itu tidak mungkin. Lalu dia pun diberi sesuatu seperti jab kiri oleh Siwo. Jab kiri, dah. Ini dimensinya berbeda, sepenuhnya berbeda dari beberapa saat yang lalu. Jiguang merasa kesakitan. Iya, dia terlempar ke belakang. Pandemonium tidak akan tinggal diam saja, sambil menunjuk-nunjuk Siwo. Kau tahu apa mereka akan membiarkanmu pergi setelah kau melakukan sesuatu seperti ini? Bacot, coba saja jika mereka bisa, kata Siwo. Aku akan menghancurkan pandemonium itu. Apa maksudmu? Apa kau menyatakan perang melawan kami sendirian? Saksikan dengan mata kepalamu sendiri, kata Siwo. Sambil Siwo berjalan ke arahnya, terlihat auranya sangat besar, menekan orang-orang yang ada di sana. Siwo pun mengeluarkan jurus andalannya. Inilah dia. Ini bukan sekadar tiruan, ini sesuatu yang melampaui kemanusiaan, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Hercules Divine Material Art. Bentuk pertama. Terlihat Siwo mengangkat kakinya dan kedak. Kekuatan itu adalah kekuatan yang Siwo gunakan untuk menghancurkan Dungeon Fenrir. Lalu kekuatan itu pun terlihat aura-aura yang sangat mengerikan di sana. Si Jiguang hanya bisa tertunduk lemas melihat aura itu. Dia pasrah dengan apa yang akan terjadi, dan akhirnya hal itu pun terjadi.